Kabupaten Toba atau di seputaran Danau Toba. Karena kita lihat dari antusias para pelaku-pelaku UMKM. Mereka sendiri kita lihat sangat getol, itu bagaimana supaya dia juga ikut berperan, dia juga menjadi pelaku, jangan hanya sebagai penonton di daerah Danau Toba ini. Kita berbincang-bincang dengan mereka, kemudian juga dari Dinas Pariwisata juga sangat getol untuk membantu mereka. Mereka berkeyakinan satu langkah lagi mereka akan lebih maju dari yang keadaan yang selama ini. Kalau masing-masing daerah itu bisa menampilkan atau menjual produk yang beragam-ragam sesuai dengan kebudayaannya masing-masing, ini kan menjadi daya tarik juga bahwa ada perbedaan. Misal, orang selama ini taunya bahwa itu suku Batak saja yang di sana, Batak Toba, ya kan? Padahal Batak Toba juga ini memang betul Batak Toba, tetapi kan masing-masing daerah tuh punya kekhasan gitu, keunikan. Motif ulosnya saja itu berbeda-beda antar kabupaten itu. Itu berarti menunjukkan bahwa ada keragaman. Nah, ini kan menjadi daya tarik sebenarnya. Apalagi kemudian ini diberikan cerita-cerita bahwa ini begini prosesnya, dan kemudian juga kalau mau ada kursus-kursus pembuatan ulos itu ada ya, seperti juga kayak di Jawa tuh ada kursus batik ya. Ini kalau misalkan bisa dikembangkan, ini menjadi daya tarik karena masyarakat tuh sebenarnya punya keingintahuan. Nah, kadang-kadang kita nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan untuk menceritakan, untuk menjual keunikan masing-masing daerah. Ya, jadi kalau ini bisa diberikan, menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat layak untuk dijual. Orang akan mengetahui bahwa Danau Toba tuh kaya gitu loh. Walaupun mereka di satu kawasan, tetapi ini berbeda-beda. Gitu. Nama saya Abdul Rifai. Sebagai penggiat kopi, dan kegiatan kopinya belum lama, masih 3 tahun. Belajarnya masih dalam segala macam proses ini, sampai akhirnya ketemu yang benar menurut standar perkopian lah. Akhirnya kita punya ciri khas sendiri, punya signatur sendiri gitu. Jadi kalau orang beli kopi dari kita itu yang kita proses gitu, bukan proses orang lain. Dari Sidikalang itu ciri khas kopinya ada gimana ya, kalau yang di ketinggian 1100 itu dia untuk orang yang tidak suka terlalu asam, dia itu lebih nyaman karena low acidity. Cuman kalah juga di bodinya dia agak tipis. Dari itu note kopinya itu lebih ke brown sugar, ke kadang-kadang ada spicy-nya, ada juga kadang jejak mocha, mungkin ada baru fruity-nya juga gitu. Mungkin tergantung dari ladang petaninya. Jadi setiap kopi itu kan punya note masing-masing gitu, dan gak ada yang seragam. Kalau di awal-awal interaksi sudah banyak, interaksi untuk mengetahui kopi Sidikalang. Kemudian karena dampak pandemi kemarin itu tiba-tiba close semua. Kemudian waktu di awal pun kami memproses kopi itu yang namanya full wash atau dry hull. Itu rupanya ada pergeseran permintaan itu ke yang wet hull dia, yang semi wash itu tadi. Jadi kayak anjlok di situ dulu lah, stagnan gitu. Jadi walaupun kopi kita itu udah fit ini udah berubah warna, bahkan sudah old crop, kawan-kawan kita masih berusaha beli dan menjual lah. Misalnya kayak di Jawa, di Medan ada, mungkin yang ke Bali juga ada gitu. Cuman ya sekedar beli gitulah, tapi udah bisa agak membiayai apalah, ngebul itu kilang, karyawan nggak sampai dirumahkan gitu. Iya, ini besar kali apanya dampaknya nih tadi, karena yang terlibat di sini juga petinggi-petinggi negeri ini tadi kan, untuk membantu beli kreatif Danau Toba ini tadi kan. Banyak produknya, nggak hanya menjual view-nya Danau Toba ini. Di Danau Toba ini selain view-nya juga ada aktivitas agronomi juga di sini, kopi, ya tanaman-tanaman hortikultura, ada ikan juga. Ini sesuatu yang besar kali, nggak nyangka aja. Bahkan kita untuk naik ke panggung, kemudian berinteraksi dengan pejabat melalui video-video yang sekarang ini. Kemudian ada Pak Sandi di situ, kemudian beli kopi kita, yang jumlahnya itu ya nggak pernah kita rasain gitu. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini kan, ini bisa mempengaruhi ke
pemerintah, para pelaksana teknisnya untuk bekerja lebih ngegas lagi lah ini, lebih ngegas lagi dan lebih peduli ke petaninya. Nama saya Irfania Ramadhani Lubis, umur saya 28 tahun, usaha saya Ir dan Ir Songket Deli. Ir dan Ir ini digagas oleh ibunda saya di tahun 2014, dilanjutkan oleh saya sejak tahun 2016. Konsepnya ini kami mengusung kain Songket Melayu Deli, karena dulunya kerajaan Melayu Deli itu memakai songket, namun sudah tidak pernah lagi ada orang yang membuat kainnya. Proses pembuatan kami itu, proses desainnya adalah digital, lalu proses tenunnya tetap tradisional, jadi kita tetap menjaga akar budayanya Melayu Deli. Nah, sekarang ini kami memberdayakan ibu-ibu dan melatih lagi orang-orang baru untuk menenun sehingga komunitasnya tetap berjalan. Pekerjaan tenun ini nggak semua orang mau dan bisa. Jadi kendala itu kita melatih orang tuh banyak yang pergi. Nah, sekarang ya untungnya kita memang berikan mereka upah yang pantas, lalu juga kita buat mereka kerja itu senyaman mungkin, jadi alhamdulillah komunitasnya udah terbentuk lagi. Ya alhamdulillah ya, karena ada Beli Kreatif Danau Toba, lalu juga sekarang udah pembayarannya udah pakai kris. Jadinya juga lebih mudah karena kan kita juga udah di e-commerce kan, juga dibantu promosi oleh Bank Indonesia, oleh Asta, oleh Kemenparekraf juga. Jadinya ya akses pasar kita jadi lebih luas dan alhamdulillah kita udah banyak hari ini ngejual produk. Ya semoga produk kita ini bisa dipakai oleh orang lebih banyak, diapresiasi juga oleh banyak orang, juga milenial juga mau pakai. Jadi supaya produk ini tetap bisa bertahan, nggak hanya yang biasanya songket itu notabene hanya ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi kita pengen juga milenial bisa pakai. Kami 4 orang perempuan itu semuanya menenun apapun pekerjaannya gitu, karena kita punya visi kalau kita nggak menenun nanti anak-anak kita ke depan nggak kenal lagi. Inilah saatnya Danau Toba bangkit, masyarakatnya bangkit, sesuailah visi Geopark Kaldera Toba itu memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat.